Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Insa Ignesia bersama saya Ari, dan pada kali ini kita akan belajar mengenai Figma di 2023. Jadi ada beberapa update yang dilakukan oleh Figma dan nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat sebuah UI design dan prototypingnya, yaitu study case-nya itu ya adalah movie ticketing apps yang akan kita bikin. Tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti saya akan menjelaskan beberapa detail-detail dan juga hal-hal yang mungkin baru diketahui oleh teman-teman semua yang baru belajar Figma ya. Ataupun sebelumnya kalian juga bisa menonton dulu video yang ini untuk membantu proses belajar pada video kali ini. Dan jadi nanti kita akan desain juga, dan setelah itu kita prototyping. Jadi di sini kita akan belajar horizontal scrolling juga di sini. Ini scrolling horizontal. Nah, kita juga bisa vertical horizontal juga di sini ya. Dan ini kita masuk ke detail movie-nya. Misalkan kita mau memesan sebuah tiket film kayak gitu, kita beli tiket. Nah, ini untuk pembelian kursi tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya kita klik kotaknya, maka dia akan otomatis ke select gitu, kepilih warna kuning. Nah, ini untuk pembayarannya. Kita juga akan menambahkan pop-up seperti itu dan berhasil ya. Sebelum masuk ke videonya, saya mau ngasih sedikit informasi bagi teman-teman yang lagi nyari jasa desain grafis. Kebetulan saya membuka jasa desain grafis untuk poster, banner, dan lain-lainnya. Juga ada jasa video animasi, explainer 2D, dan pembuatan aplikasi UI UX design. Semua kalian bisa lihat Instagram Ari Design. Kalian juga bisa lihat press listnya di situ. Linknya saya taruh di deskripsi video ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin memakai jasa saya, langsung aja DM ya. Saya akan langsung layani teman-teman. Mungkin udah cukup promosinya, kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman semua, kalian bisa buka Figma kalian di figma.com dan login dengan email kalian ya. Setelah itu kalau misalnya udah, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita bikin frame-nya dulu. Di sini frame ya. Kiri atas kalian bisa klik frame atau F. Setelah itu ke kanan ada bagian font. Nah, di sini ada beberapa font, ukuran font ya. Ada Android, ada iPhone. Kita pilih aja yang iPhone 14. Set. Nah, maka akan tampil langsung otomatis seperti ini. Ini kita bisa ganti untuk nama frame-nya, misalkan beranda gitu. Jadi nanti kita akan membuat homepage-nya dulu di sini. Oke, kalau udah bikin frame seperti ini, maka kita akan mempelajari juga nanti elemennya. Kita bikin komponen dan varian, biar kalau misalnya ada perubahan nanti di akhir, kayak misalnya desain kalian udah jadi dan kalian mau ubah nih salah satunya, maka nanti dia akan ubah otomatis semuanya, karena pasti bakalan banyak elemen yang akan kita bikin gitu. Jadi nanti komponen akan mempermudah kalian, dan juga kalian juga bisa menggunakan yang namanya library ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan primary yang akan kita gunakan yaitu warna biru ini. Jadi biru ini akan kita jadikan background ya. Tinggal kalian bikin kotak. Setelah itu kotak di sini ya. Setelah itu kalian masukkan kode warnanya nih, D5103A. Kalian gak perlu sama warnanya, yang penting biru seperti ini aja, nggak apa-apa. Setelah itu diperhatikan di bagian sini ada titik 4 style. Nah, jadi kita akan nge-save stylenya, simpan stylenya menjadi style kita, dan nanti kita bisa pakai secara otomatis. Dan kita tambahkan aja new variable. Di sini kita bisa ganti warna dulu jadi background. Oke. Setelah itu kita create style kayak gitu. Dan ini untuk warna kuningnya adalah warna buttonnya nanti ya, warna button segala macam nanti kita akan gunakan warna kuning. Jadi maka dari itu sama, kita save dulu. Jadi di sini kita tulis saja button atau yellow ya. Normalnya teman-teman, biasanya orang-orang UI designer itu mengklasifikasikan warna kayak primary, secondary ya, jadi kayak itu. Dan juga banyak lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya color palette sendiri, kalian bisa gunakan warna primary, secondary kayak gitu ya. Ini udah kita nggak butuhin lagi, kita delete. Setelah itu kita klik frame beranda ini, dan kita aplikasikan warna yang tadi ke dalam frame ini. Nah, klik titik 4 ini, setelah itu ke background. Nah, dia otomatis akan bikin warnanya berubah
kayak gitu. Dan setelah itu kita bisa atur gridnya dulu. Jadi atur gridnya ini biar kita tahu save area dari UI desain kita. Kita tambahin aja layout grid di sini, nanti dia akan otomatis kelihatan nih merah-merah, garis-garis merah, nggak kelihatan ya kalau misalnya kayak gini. Setelah itu kita pilih 9 titik ini nih, atau 9 kotak ini, pilih dari grid kita ganti ke kolom. Nah dia otomatis nanti berubah jadi persegi panjang ke bawah kayak gini. Setelah itu kita ganti jadi 6 ya, 6. Jadi kalau misal mobile itu gridnya biasanya 6 kalau misalkan nanti di developnya kayak gini. Setelah itu untuk marginnya ini kita kasih 20 aja, dan gutternya itu 10. Nah kayak gini. Kalau misalnya udah, kalian bisa atur untuk rulernya ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini ada ruler nih. Jadi kalau misalnya nggak ada kayak giniannya, kalian bisa ke kiri atas nih, icon Figma-nya kalian buka, satu ke view, dan kita lihat, nah di sini ruler. Kalian centang ya untuk rulersnya kayak gitu. Setelah itu kalau udah, tinggal kita tarik. Nah ini ada perubahan kursor di sini. Kita tarik aja ke kiri. Nah pastikan rata kayak gini. Jadi di ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan. Nah yang di bawahnya ini kalian bisa bikin kotak dulu. Bikin kotak dengan tingginya itu 56. Tulis saja 56 di high-nya. Setelah itu taruh bawah. Nah ini kita untuk mengatur navbarnya nanti. Jadi kalau navbarnya ini kita bikin dari atas, kalian tadi kiri. Nah ini roller atasnya ini kita tarik ke bawah. Nah jadi ini save area untuk navbarnya. Jadi nanti kita desainnya itu ya di bagian sini-sini aja nih, untuk card, untuk teks-teks segala macam. Nah ini khusus yang di bawah ini khusus untuk navbar gitu. Selanjutnya kita bikin untuk, kalau di sini saya bikin ada profile. Jadi foto profilnya ada nama Halo Ari dan pesan film favorit kamu, ini kayak tagline gitu, dan ada tombol notifikasi ya, icon notifikasi kayak gitu. Kita bikin aja. Yang pertama kalian bisa bikin teksnya dulu. Teks di sini Halo Ari, kalian bold yang untuk Arinya. Di sini saya menggunakan font outfit ya. Di sini saya menggunakan font outfit karena dia banyak stylenya, nggak perlu sama, yang penting fontnya itu kelihatan jelas ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa atur untuk bikin emojinya. Nah ini saya menggunakan plugin. Jadi kita bikin dulu aja untuk kotak 48x48. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa klik kanan plugins. Nah di sini ini adalah plugin-plugin yang udah pernah saya install ya. Jadi ini nanti kalian bisa find more plugin aja. Setelah itu kalian bisa pilih atau cari memojis. Nah ini kalau misalnya udah ketemu, kalian bisa run. Nanti dia otomatis akan ngegenerate sebuah memoji kayak gini ya. Kalau misalnya dikira kurang ini karena random, jadi kita bisa ganti lagi dengan cara sama kayak tadi plugin memojis. Ini saya cari yang laki misalkan. Nah ini aja nggak apa-apa. Setelah itu kalian bisa lihat nih di bagian dalamnya ini ada titik bulat seperti ini. Ini adalah radius. Jadi kalau misalnya kalian tarik dia, maka akan bikin bulat seperti ini. Atau kalau misalnya kalian mau manual dengan angka, di bagian sini ada border radius, corner radius ya. Kalian bisa pilih atur aja jadi 50 ya. Setelah itu kalian bisa taruh atas di sini. Nah di sini karena yang di bawahnya ini masih ada pesan film favorit kamu, jadi kita Ctrl D aja, taruh bawah pesan film favorit kamu. Kalau misalnya diperhatikan desainnya itu dia agak transparan ya, atau warnanya itu agak lebih dark. Karena di sini saya menggunakan warna putih full, tapi oh iya, kita belum nyimpan warna putih ini menjadi style ya. Jadi jangan lupa untuk simpan warna putihnya ini dengan cara sama kayak tadi, di bagian fill ini klik titik 4 ini. Setelah itu tambah, tulis saja white. Oke, create style. Nah dia otomatis nanti ganti jadi FFF itu jadi white gitu. Nah kalau misalnya kita lihat, nah tuh kalian juga bisa ganti dengan warna style yang lain ya. Dan yang ini kita bisa atur dulu untuk
transparannya ini yang dari 100% menjadi 50 aja kayak gitu. Jadi nanti dia agak transparan. Oh, ini kita hilangkan dulu nih yang grid tadi dengan cara klik frame-nya. Setelah itu jangan dihilangkan tapi maksudnya di hide aja ya. Nih, ini yang ada titik mata ini kita klik, nah dia nanti otomatis menghilang. Yang bagian ini karena udah, oh ya ini belum disimpan stylenya karena nanti ada beberapa kali kita akan menggunakan style warna ini, warna transparan 50% putih ini. Jadi kita save dulu aja dengan nama white 50% kayak gitu, create style. Oke. Nah setelah itu kita bisa auto layout. Nah auto layout ini untuk merapikan desain kita nantinya. Jadi kalau misalnya ngatur-ngatur itu lebih gampang, kalian ikutin aja untuk auto layout saya. Jadi klik aja ini teks yang atas, baru klik teks yang bawah. Setelah itu kalian bisa Shift A untuk shortcutnya, atau klik kanan add auto layout, Shift A. Nah tuh kayak gini. Jadi nanti dia akan berubah nih, ada di bagian kanan ini nanti dia akan ada auto layoutnya, settingan auto layout kayak gitu ya. Setelah itu sama kayak tadi, karena ini udah auto layout, ini nama misalkan ya, rectangle ini kita ganti foto profile, dan ini klik yang foto profile dan nama. Setelah itu kalian bisa auto layout lagi dengan cara Shift A ya. Pokoknya kalau misalnya saya bilang auto layout, maka saya akan menggunakan Shift plus A ya. Jadi kalian bisa lebih mempermudah dan mempercepat desain kita kayak gitu. Kayak gini teman-teman. Nah kalau misalnya dikira ini kurang dekat, kalian bisa atur nih untuk spacingnya jadi 0 aja kayak gini. Nah dia otomatis akan lebih rapi teman-teman. Ini kalian juga bisa atur untuk spacing antara elemennya kayak gitu. Dan selanjutnya kita bisa klik kanan. Selanjutnya itu kan ada icon ini, icon lonceng begitu. Kita klik kanan aja, plugins. Nah kalian bisa cari plugin icon-icon yang ada di Figma. Ini gratis semua teman-teman. Kalian bisa klik aja icon, maka dia akan muncul banyak ya. Iconly, Iconify, kalian bisa pakai semuanya. Di sini saya gunakan yang mana ya? Iconly aja deh. Iconly, kita run di sini. Nah ini banyak banget nih iconnya nih. Dan setelah itu kalian bisa klik yang like untuk yang style stroke-nya aja. Kita cari yang notification mana ya? Ini. Nah dia kalau misalnya kita klik maka akan masuk ke frame kita kayak gitu. Nah kayak gini. Ini ukurannya 48, kita ganti jadi 24 aja. Setelah itu kita bisa Shift A. Ini gunanya untuk membuat ini kan ada buletan di sini, ada background buletannya. Jadi kita Shift A auto layout untuk bikin buletannya seperti itu backgroundnya ya. Kita taruh tengah. Nah di sini kalian bisa atur untuk horizontal paddingnya misalkan 5, ini 5. Nah nanti dia akan ada sebuah padding yang nggak kelihatan di sini tuh. Ini 5, atas 5, bawah 5 kayak gitu. Tinggal kita tambahkan fill-nya aja. Jadi di sini fill-nya ini udah ada sebenarnya, fill-nya cuma transparan. Jadi kita ganti warna karena kita punya warna style putih. Jadi kita pilih aja nih yang white. Nah kayak gini. Setelah itu kita corner radius 50 deh. Kalau misalnya kalian walaupun ini udah simetris ya 24x24, tapi kelihatannya itu masih lonjong ya teman-teman. Oh ini belum 24. Nah ini baru 24 tapi jelek teman-teman. Jadi kita harus atur aja untuk bagian ini nih yang horizontal paddingnya. Jadi kita atur aja sedikit. Nah jadi 7, maka dia nanti akan kelihatan bulat seperti ini. Oke. Tinggal kita bikin untuk ininya white-nya ini, berarti bukan white yang ini tapi white yang ini. Setelah itu yang hitam ini tuh, lihat kalau misalnya kita klik sebuah elemen maka dia akan kelihatan nih selection colornya ini, nanti otomatis bisa kita ubah white. Nah kayak gitu. Oh ternyata ini white-nya ini beda ya. Jadi kita
Yang background white 50% ini kita detach style, yaitu maksudnya itu adalah mengedit stylenya lagi, yang nanti dia otomatis kita bisa edit lagi. Setelah itu kita ganti jadi 10. Nah ini udah sama kan dengan desain yang ini, dan tinggal kita ini kita save lagi ya, karena kita akan gunakan lagi ini yang FFF 10%, white 10%, kayak gitu. Nah ada white 50, white 10%, dan white full kayak gitu. Setelah itu tinggal kita kasih untuk bulatan merah kecil di sini. Nah kok kayak gini Kak? Misalkan kalian bertanya kayak gitu, karena dia masuk ke sebuah auto layout. Jadi auto layout itu otomatis dia akan merapikan semua layout ya. Jadi nanti otomatis kalau misalkan ada elemen lagi, maka dia akan muncul di kanannya kayak gitu. Jadi dia nanti akan memanjang terus atau ke bawah. Dengan caranya biar dia kayak gini adalah dengan cara kita klik yang merahnya ini. Setelah itu kita pilih yang absolute position. Jadi ini yang atas nih, yang plus, yang ada plus kecil ini kita klik. Nah dia otomatis kayak gini, dan tinggal kita pindahkan. Nah dan kalau misalnya kalian perhatikan nih eclipse ini atau dotnya ini kita namakan dot aja. Di dalam frame atau auto layout notification. Jadi kalau misalnya kita pindah-pindah, maka dotnya juga akan ikut berpindah kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa atur posisinya di sini di pojok ya. Nah tinggal kita tambahkan auto layout lagi. Jadi klik yang kita udah frame 1 ini. Setelah itu kita klik lagi yang bagian notification. Jadi kita blok dua-duanya, kita shift A. Nah jadi nanti dia otomatis akan lebih rapi. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ada agak ngelewatin garis sedikit ya. Jadi bagian ininya, bagian horizontal gapnya ini nih between items, kita ganti auto aja. Setelah itu kalian bisa atur, nah kayak gini. Jadi biar lebih rapi aja gitu kan. Bedanya auto sama kalau misalkan nggak dipakein auto, kita harus ngatur, nyesuaiin sama ini angkanya. Jadi dia nggak bakal otomatis tuh. Jadi tinggal kita tarik-tarik nih, dia marginnya mau di mana. Selanjutnya di sini kita bikin input source-nya ya. Jadi input source-nya bikin teks di sini, misalkan cari film. Cari film dengan ukuran 14. Nah, di sini kalian bisa langsung auto layout aja. Jadi shift A. Nah, di shift A ini nanti dia akan jadi seperti ini. Jadi langsung otomatis ada paddingnya nih. Ada padding 10, kanan 10, atas 10, dan bawah 10 kayak gitu. Setelah itu kita masukkan dulu aja untuk plugins icon dari search-nya. Di sini kalian bisa find more plugins icon. Saya nggak mau pakai icon yang tadi, jadi saya mau pakai yang iconify aja, yang ini. Nah di sini ini juga lebih banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian cari search, maka dia akan keluar semua nih yang berhubungan dengan tombol search. Yang ini aja nih yang jelas, import icon, dan maka dia akan mana tuh? Oh iya nih, ini kita masukkan aja ke dalam auto layout cari film tadi, kayak gitu. Nah ini masih belum rata, kita ratain aja dengan cara tengahin. Nah ini kayak gini, kita ganti warna dulu jadi putih, set. Setelah itu fillnya kita ganti warna, kita pakai style yang white 10, set kayak gini. Nah setelah itu tinggal kita rapikan aja nih margin untuk cari filmnya. Sebelumnya border radius dulu deh, 50 aja. Nah di sini kita atur di bagian kiri. Nah yang cari film kalian bisa atur ratain ke kanan kayak gini. Dan yang putih ini ternyata kita ganti jadi white 50. Ini juga sama, ini nih masih belum pakai style, jadi kita ganti jadi white 50. Dan akan jadi seperti ini. Oke. Kalau misalnya udah kayak gini, tinggal kita auto layout aja. Sama kayak tadi, ini kan udah auto layout yang atas. Yang bawahnya frame-nya kita auto layout shift A. Nah tinggal kita atur nih untuk posisi margin antar item. Jadi kita ubah jadi 15 saja kayak gini. Oke, bagian atas udah jadi teman-teman. Selanjutnya kita akan bikin banner untuk voucher ya nih. Jadi voucher banner ini itu akan kita bikin menjadi sebuah komponen.
ya. Sampai sekarang ini saya belum bikin komponen karena bagian-bagian ini tuh masih dipakai satu patch aja ya. Untuk membuat sebuah komponen, saya sarankan kalian kalau misalkan bikin komponen itu untuk elemen-elemen yang dipakai untuk enggak satu patch gitu. Misalnya kayak banner ini nanti akan dipakai di patch yang mana gitu. Jadi yang enggak sekali pakai lah istilahnya kayak gitu. Oh iya, kita belum namain ini Figma kita, movie ticketing apps. Jadi kita langsung aja bikin untuk bannernya. Di sini kita bikin kotak aja, rectangle. Kotaknya itu widthnya misalkan 350 ya, jadi dia full seperti ini. Ininya sekitaran berapa ya, ini terserah kalian ya. Saya kasih aja di sini 115. Dan untuk radiusnya itu 15. Nah, 15 saja. Nah, di sini kalian bisa cari bannernya, misalkan kalian bisa cari banner text ID kayak gitu. Nah, ini tunggu sampai loadnya selesai. Kalian nanti bisa kopikan aja ke kotak tadi. Jadi kita copy image, balik lagi, ini pilih yang fill ini, pilih image kayak gini ya. Jadi nanti dia berubah jadi kotak-kotak kayak gini. Kalau misalkan udah, tinggal kita Ctrl V. Nah, dia otomatis akan berubah kayak gini. Ini kayaknya kita kurang ini deh, kurang manjangin. Oke, kayak gini aja. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, kalian bisa langsung save sebagai komponen. Jadi klik kanan, create komponen, Ctrl Alt K untuk shortcutnya, atau kalian bisa klik yang di bagian atas ini, create komponen nih. Nah, create komponen, kalian bisa ganti nama komponen yang menjadi card banner ya, card banner seperti itu. Dan kalian bisa keluarin dulu. Nah, jadi nanti kalian bisa dari komponen ini dia akan masuk ke sebuah aset. Nah, jadi ini aset kita. Namanya card banner tuh, lihat lokal komponen. Jadi kita tinggal masukkan aja ke dalam frame beranda kita. Set. Nah, kayak gitu. Ya. Nanti akan saya jelaskan juga apa sih bedanya dengan membuat komponen atau tidak ya. Nah, untuk sekarang kalian bisa Shift A. Yang ini Shift A. Jadi kita bikin auto layout dulu dengan ininya 00 aja nih. Ini 0, ini 0 untuk paddingnya. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian bisa klik 2 kali untuk card bannernya. Setelah itu Ctrl D untuk duplikatnya. Nah, ini kan ke bawah, saya mau ke kanan. Cara gimana? Ke auto layoutnya. Jadi kita klik frame auto layoutnya, ini card banner saya namakan biar lebih mudah. Dan ini nih auto layout ini horizontal layout. Kalau ini kan vertical layout, jadi ke bawah dia. Kalau horizontal ke kanan kayak gitu. Kita tengahin aja. Nah, kalian juga bisa atur untuk masing-masing itemnya, spacingnya mau berapa, mau jauhkan kah atau dekatan kah, terserah ya. Saya atur di sini 10. Nah, untuk sementara kayak gini dulu ya, jadi card bannernya. Nah, di sini kalau misalnya kalian perhatikan ini biar kelihatan ya, saya bawain dulu. Nah, di sini kalau kita menggunakan create komponen, maka perbedaannya adalah kalau misalnya saya perkecil, otomatis semuanya akan diperkecil teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai komponen, kalian akan ribet sendiri dengan cara memperkecil satu-satu gitu loh. Jadi nggak efisien untuk membuat sebuah desainnya ya. Jadi itulah pentingnya membuat komponen di UI desain kalian kayak gitu. Ini kita balikkan aja ke kanan. Oh ya, saya lupa untuk mencari banner-banner lain ya. Ini kita kopikan aja banner-banner yang ada. Ini ada sebagai contoh. Kita klik sampai kita mengklik rectangle satunya ini. Kita Ctrl V aja, Ctrl C. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti posisinya, misalkan ini yang mau ke atasin, tinggal tarik aja ke atas. Nah, dia akan otomatis nge-switch gitu loh, kayak gitu. Kita balikan lagi ke kanan dan kayak gini. Setelah itu kalian juga bisa atur untuk spacingnya masing-masing ini
terserah kalian mau auto layout juga atau enggak. Untuk yang bagian atas sama yang banner ini bebas ya. Selanjutnya kita akan bikin film-film yang sedang tayang ya. Jadi kita bikin dulu untuk teksnya di sini sedang tayang. Kita ganti stylenya jadi bold, ukurannya 16 deh. Ini Ctrl D, lihat semua. Ini regular 12. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kita cari icon yang panah kanan gitu deh. Ke Iconly aja. Nah, di sini di Iconly ada nih yang ke kanan. Kalau enggak yang ini aja deh, left circle nih. Kayak gini. Tinggal kita perkecil jadi 24. Nah, kalau misalnya kalian nggak mencet yang bagian ini, yang constraint propositionnya ini, maka dia akan width dan high-nya itu beda gitu. Jadi kalian harus aktifkan constraint propositionnya ini biar dia kalau misalnya kita ganti angkanya maka high-nya juga ganti gitu, simetris lah intinya. Nah, ini karena saya mau ke kanan, klik kanan, flip horizontal aja. Nah, kalau misalnya kalian masih kita kira-kira ngelihat ada tulisan arrow ini frame-nya, berarti frame-nya ini belum masuk ke dalam frame kita ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian preview itu tombol panah ini dia nggak akan ada. Jadi kalian pastikan untuk memasukkan frame ini ya ke dalam frame ini, icon ini ke dalam beranda kalian. Nah, caranya kayak tadi tuh, kalian bisa Ctrl X, di-cut aja, klik berandanya atau framenya, Ctrl V. Nah, dia otomatis masuk, atau karena kan dia ada di luar nih, kalian masukin aja ke dalam kayak gitu. Yang ini pertama kita auto layout dulu yang bagian kanan ini nih, yang lihat semua. Ini kita ganti warna dulu deh, jadi warna kuning ya, yellow. Setelah itu ini kita auto layout dengan cara Shift A kayak tadi sama. Ini kita tengahin line center, dan yang ini juga sama, Shift A. Ini kita tengahin lagi. Nah, oke. Kalau misalkan udah sama kayak tadi nih, untuk yang item between-nya ini, between item gap-nya itu kita ganti auto, dan tinggal kita tarik ke kanan. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kan udah ada. Setelah itu kita bisa bikin untuk yang bagian ini, bagian ini, XX1, CGV, Cinepolis ya. Ini kita bikin dengan komponen juga aja deh. Jadi di sini tadi itu apa? Semua bioskop. Regular kita ganti jadi 10. Oh, ini 12 teman-teman. Oke, ini 12. Oh, ini nggak perlu deh, ini nggak perlu kita bikin komponen. Kita langsung shift aja untuk membuat stroke-nya ya. Jadi kita aktifkan di sini stroke, kita tambahkan, pilih warna putih. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa atur dulu, karena kalau misalnya di contohnya ini dia itu paddingnya itu kecil ya, paddingnya itu 10 sama 5. Jadi kita ganti dulu yang atas bawahnya itu jadi 5. Setelah itu ini bisa kita ganti jadi 50 aja. Nah, nanti dia akan kayak gini kelihatannya. Dan tinggal kita bikin untuk teks biasanya, XX1 CGV Cinepolis. Nah, yang bagian ini kita bisa ganti untuk warnanya jadi white 50 karena dia nggak aktif ya. Kalau untuk yang ini diaktif, jadi kita semuanya nih, kita blok semuanya. Setelah itu kita auto layout biar dia rapi kayak gini. Selanjutnya kita bikin card untuk filmnya ya. Jadi card filmnya tuh kalian perhatikan di sini gede banget, ukurannya 250 sama 344 ya. Kita bikin aja kotak kayak tadi, sama kayak bannernya, 100 ini 250, ini 345 deh, 345. Oke. Jadi nanti dia masih ada space buat navbarnya ya, kayak gitu. Mungkin nanti kita akan kebawahin sedikit biar dia, karena kan iPhone 14 itu ada dynamic islandnya ya. Jadi di sini nih, di bagian sini. Nah, mungkin kita akan bawa ke bawahin nanti aja. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalian bisa atur untuk card film, misalkan tulis card film. Sama kayak tadi, pilih warnanya, setelah itu ke bagian image biar dia jadi sebuah image ya.
tinggal kita masukkan untuk poster-poster filmnya, misalnya poster film Ant-Man. Ini kita copy image, Ctrl V aja. Nah kayak gini. Untuk radiusnya itu sekitar berapa ya, 20 deh. Oke 20 oke nih. Setelah itu kita bisa bikin komponen dari sini ya. Jadi create komponen aja. Gini. Kita keluarkan. Setiap bikin komponen itu kita keluarkan aja. Biar nanti kita editnya itu di luar ini. Jadi biar kelihatan gitu loh. Nggak nyatu sama frame kita. Dan kita pakainya itu dari aset. Nah, ini aset card film kita masukkan ke sini. Sama kayak tadi, kita Shift A untuk auto layout. Kita nolin dulu untuk padding-paddingnya nih. Setelah itu pilih framenya yang card film. Ini card film, saya ganti nama dulu. Yang ini apa ya? Oh ini bioskop. Yang ini sedang tayang. Kalian bisa menamakan frame-framenya ini biar kalian nggak bingung nanti kalau misalnya ada perubahan kayak gitu. Yang ini kita klik yang card film ini, Ctrl D. Saya bikin 5 ya. Gimana kah biar kelihatan kanannya ini? Karena kan ini kan ke-cut ya. Karena frame kita dibuat sampai sini doang nih, garis ini. Biar kelihatan itu kita klip konten ini, kita hilangkan centangnya. Maka dia yang keluar frame itu maka akan kelihatan dan kita bisa mengeditnya. Tinggal kita ganti-ganti aja deh untuk poster filmnya. Poster film terbaru 2023 misalkan. Untuk bagian ini saya percepat aja ya. Kalian bisa ganti-ganti untuk image dari filmnya. Nah, kalau udah di sini kalian bisa klip konten tadi, kita bisa centang lagi biar lebih rapi ya. Nah, kayak gitu. Kalian juga bisa atur untuk margin between itemnya nih. Kalau saya 10 aja sih cukup ya. Untuk prototypingnya nanti belakangan. Jadi kita fokus ke desainnya dulu yang kalau yang ini. Kalau di sini kalian perhatikan di bawahnya ini masih ada trailer ya. Jadi kita bikin lagi satu untuk trailernya. Trailernya ini mungkin kita bikin dari kotak ini. Kalau dari contohnya itu ukurannya 100-200. Ini kita keluarin aja. Kita ubah untuk paddingnya jadi 10. Kalau udah sama kayak tadi, kita ke image. Nah, kita ubah dulu jadi kotak-kotak kayak gini. Baru tinggal kita cari untuk trailernya. Trailer film terbaru misalkan. Ini kita copy image, Ctrl V. Nah, di sini kita ubah jadi card trailer. Nah, ini belum kita ganti jadi komponen, maka kita ganti dulu jadi komponen, create komponen card trailer. Tinggal kita masukkan ke sini, ke frame kita di asset. Card trailernya kita masukkan set. Nah, kayak gini. Oh iya, ada yang kelupaan nih, di card trailer kita harus ada tombol playnya, karena kan kayak trailer itu kan bisa di play ya, karena berbentuk video. Maka di komponen ini tinggal kita klik kanan. Dan ini juga salah satu gimana kenapa harus pakai create komponen ya, untuk membuat sebuah elemennya. Klik kanan plugin, kita cari aja untuk di Iconify, kita cari play. Nih, pilih yang ini aja nih, yang ada backgroundnya. Ini kayak di bawah deh. Oh iya benar, di bawah kayak gini. Kalian bisa atur dulu untuk ini, kita ganti jadi 48 aja deh. Oh, ininya belum kita aktifkan. Kita bisa atur untuk biar ketengahin kayak gitu, pakai align center sama align vertical center ya. Untuk tombol playnya kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, dia otomatis akan berubah nih yang di bagian frame kita kayak gitu. Setelah itu tinggal kita Shift A untuk auto layout. Kita hilangkan untuk paddingnya. Dan tinggal kita ganti card trailer. Baru deh kita duplicate semuanya. Ini 3 aja deh, jangan banyak-banyak. 3. Kita ke kananin card trailernya kayak gini. Kita ubah untuk poster filmnya. Ini aja bebas untuk poster filmnya di card trailer Quantum Mania.
karena itu kepotong, jadi kita harus clip kontennya itu kita nonaktifkan dulu. Oke, kayak gini. Kalau udah, kita bisa klip konten lagi, set. Nah, biar rapi. Ini marginnya berapa ya? 20. Yang bagian ini kalian bisa auto layout. Ini auto layout dulu, kita ganti 10. Setelah itu yang bagian ini kita auto layout lagi, sama ini deh sekalian kita auto layout, biar margin paddingnya itu sama gitu loh, dan kelihatan lebih rapi kayak gini. Selanjutnya kita bikin navbarnya nih teman-teman. Jadi navbarnya kita bikin aja. Navbarnya itu ada beranda, tiket, poin, dan akun. Kita bikinnya di sini di bawahnya. Kita plugin icon apa ya, Iconify deh. Kita cari iconnya dari Iconify. Jadi kita klik-klik aja nih yang bagian icon mana ya? Ini yang untuk home, berandanya. Setelah itu untuk yang tiket, nah ini tiket, ini poin, dan akun. Ini akun nih, profile ya. Ini kalau misalnya kita bedah, sih ganti warna putih deh, white, kayak gini. Dan di sini kita tambahkan ada teksnya gitu teman-teman. Jadi untuk ukurannya kita samain semua, kita blok dulu 24. Jangan lupa ini diaktifkan 24 di sini. Nah ini biarin, nggak perlu rapi dulu, kita bikin teksnya aja dulu. Beranda, dia itu ukurannya kecil jadi 10. Dan ini untuk yang icon sama teksnya nanti kita bisa auto layout ya, tapi kita bikin dulu semuanya. Tiket, poin, bahasa Indonesia poin, kayak gini aja deh. Akun. Nah kalau udah kayak gini semua, kita bisa pilih untuk apa ikonnya. Setelah itu teksnya kita shift A, kita auto layout aja di sini. Paddingnya kita nolin. Ini juga sama untuk semuanya, shift A 0. Nah ini masih ada yang belum ke tengah nih, jadi kita klik semuanya. Setelah itu kita klik yang align center kayak gini ya, dan tinggal kita bikin atau blok semuanya deh. Kita blok semuanya, kita shift A lagi. Nah dia biar otomatis rapi begini ya. Kalau misalnya kalian masukkan otomatis kayak gini, ini kita ganti nama dulu. Kalau misalnya kalian kita masukkan otomatis ini, dia otomatis masuk ke auto layoutnya si card trailer kayak gitu ya. Jadi caranya biar nggak masuk ke sini, yang bagian udah kelar kita desain itu kita lock aja dulu. Jadi kita klik kanan nih semuanya ya, yang bagian ini kita klik kanan, kita lock. Nah jadi nanti dia nggak akan kabur, nggak akan apa kalau misalnya kita misklik atau kita masukkan navbarnya ke sini. Nah kayak gitu ya. Setelah itu kalian bisa atur dulu untuk align centernya, dan yang ini tuh kita bikin auto aja, dan kita atur dulu untuk masing-masing dari navbarnya kayak gini. Kalau misalnya kita ketengahin, kita kasih warna fill. Ini warnanya apa ya? Oh dia lebih gelap, jadi kita perlu warna fill hitam tapi transparan 10. Oh bukan, berarti dia nggak transparan ya teman-teman. Fillnya itu kita pakai eyedropper ini untuk mengcopy sebuah warna yang udah ada. Jadi kita klik backgroundnya, dia akan otomatis ngikutin warna backgroundnya. Tinggal kita tarik ke bawah dikit biar beda sama warna backgroundnya kayak gitu. Nah tinggal kita sesuaikan, tadi udah kita bikin ya save area untuk navbarnya. Jadi tinggal kita atur untuk sesuaiin aja. Kita tarik set. Nah 56, dan tinggal kita atur untuk bagian horizontal paddingnya kayak gitu teman-teman. Oke, jadi ini navbar kita. Karena yang beranda ini adalah halaman beranda yang aktif, jadi yang bagian ini white nya itu kita ganti
white-nya itu kita ganti jadi 50. Yang ini white. Nah, jadi nanti kan kelihatan kayak gini, yang aktif yang mana untuk navbarnya. Yang kita lock tadi, kalian jangan khawatir, kalian bisa juga unlock dengan cara yang ini nih. Kelihatan kok kalau misalnya di layernya ini yang mana yang ke lock. Jadi tinggal kita klik aja yang tombol borgol ini nih. Borgol lagi. Ya borgol bukan sih, nggak tahu lah. Nah, berandanya udah jadi teman-teman. Oke, selanjutnya kita bikin frame untuk detail movie-nya ya, atau detail filmnya. Jadi nanti ada banner atas, setelah itu ada untuk filmnya. Di sini ada title segala macam, sinopsis, jadwal, dan pemerannya. Dan juga ada tombol untuk beli tiketnya ya. Kita bikin aja di sini frame baru. Pilih yang iPhone 14. Sandingkan di sini, kita ganti nama dulu. Jadi detail film aja. Nah, untuk ini kita bisa ganti filenya menjadi background. Nah, kayak gini. Kalau udah, tinggal kita masukkan gambar bannernya. Jadi yang di sini kita kopikan aja untuk poster Quantum Mania-nya. Set, Ctrl V. Ini kita perkecil. Saya belum bahas tentang ini ya, fill, fit, dan crop di bagian image ya. Jadi di image ini, nah kalau misalnya kalian pilih fill, nah dia otomatis menyesuaikan sama bentuknya ya. Dan kalau misalkan fit, nah dia menyesuaikan sama gambarnya. Jadi gambarnya itu pasti kelihatan semua walaupun kita digedein kayak gini nih. Nah tuh, jadi dia ngikutin gambar, pokoknya gambarnya kelihatan. Nah, kalau crop kalian bisa crop sendiri gambarnya segala macam seperti itu ya. Kita pilih fill aja. Mungkin segini deh. Kita atur untuk 250. Bagian ini kita perkecil, masukkan aja ke dalam frame detail film. Nah kayak gini. Nah kan ini kalkulatornya ini ke crop ya. Nah baru tinggal kita pakai pilih fill crop. Nah di sini kita tinggal atur ke bawahin aja. Nah jadi nanti dia bakal kelihatan kayak gitu. Oke, selanjutnya tinggal kita bikin lagi untuk ini poster filmnya. Ini ukurannya berapa? 150 200 deh. Kita bikinnya sini 150 200. Taruh sebelah sini. Ini kita namakan banner. Ini kita namakan poster film. Ini kita kopikan lagi. Nah, border radiusnya kita kasih 20 aja. Setelah itu kita bisa atur. Tinggal kita masukkan untuk teksnya. Teks apa nih? Man, action adventure, sama bintang-bintang begini. Ya. Jadi kalian tinggal bikin teks aja. Ini saya kopikan aja di sini ya. Ini ada man. Ukurannya 20 dengan style bold ya. Kita bisa taruh di sini. Ini kayaknya bakal kegedean deh. Jadi width-nya itu kita ganti jadi 140 aja. Agak ke kiriin. Nah, jadi nanti dia bisa lebih kanan kirinya itu lebih safe gitu loh. Nah, ini untuk yang action adventure-nya ini regular dengan font size 12. Tinggal kita bikin yang bintang tadi. Bintangnya itu dari plugins. Pilih aja nggak usah deh, nggak usah kita pakai plugins. Di sini ada nih. Rectangle-nya kita ganti jadi star. Nah, star ukurannya 24. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di sini ada border radius. Ratio deh kalau yang ini. Dibikin begini aja. Kalau udah tinggal kita ganti warna kuning, yellow. Nah, ini ukurannya 24 bukan ya? Oh, ini 18. 18 ganti aja. 18. Setelah itu kita bisa auto layout dengan cara shift A. Kalau udah kayak gini, sama kayak sebelum-sebelumnya, kalian nolin dulu paddingnya. Nah, nolin, baru kita klik lagi 2 kali sampai startnya ke klik, baru tinggal kita Ctrl D sampai muncul 5 kayak gini. Dan ininya kita ganti 5. Nah, kalau udah tinggal kita gabungin nih semuanya ke auto layout, shift A, set. Oke, ini keren nih. Tinggal kita atur marginnya. Nah, kalian juga bisa untuk grup aja nih atau auto layout deh.
Kalau auto layout dia nanti otomatis ke tengah nanti. Nah ini biar lebih rapi, biar kelihatan lebih rapi, kita pastikan ini line horizontal center. Nah dia berarti pas banget di tengah-tengah frame kita, kayak gitu. Tapi saya nggak mau untuk ini terlalu atas, jadi kita absolute position aja. Woi, kenapa nih? Oh, slow. Ini kita tengahin. Oh, tengahnya kayak gini. Nah, ini ke bawahin dikit. Oh, oke. Kayak gini aja deh, nggak apa-apa. Selanjutnya kita bisa bikin sinopsis dan jadwal. Ini gampang aja, kita bikin backgroundnya dulu. Di sini warnanya itu agak gelap, jadi kita pilih black, hitamin, baru kita kasih transparan 10 atau 20. Nah, 20 better nih. Di sini bisa kita tambahkan sinopsis. Ini berapa ya? Ini 16 bold. Oh ya, ini 16 bold, 16 sinopsis. Oh, ini kita lupa bikin gridnya, teman-teman. Atau kita taruh bawah aja dulu nih. Ini taruh bawah. Nah, baru tinggal kita tarik ruler kita. Masukkan ke dalam frame-nya ya, kalau yang ini. Nah, samain aja. Ini juga sama. Set. Oke. Baru kita bisa posisikan lagi di atas. Kalau kalian nggak mau bikin grid baru lagi ya. Oke, di sini kita lanjut. Ganti jadi jadwal. Yang bagian ini kita shift A1, ini kita shift A2, jadi beda-beda, baru kita shift A dua-duanya ya, kayak gitu. Setelah itu kita bisa atur ininya auto aja dan tinggal kita tarik set. Tapi ininya begini. Nah, kalau udah dijadiin shift A dua-duanya, ini bisa kita atur dulu, kita arahin ke sini ke save areanya. Setelah itu kita tarik. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita tengahin dan tinggal udah deh, nggak usah di ini lagi deh. Nah, yang di sinopsis ini karena nanti dia aktif, maka kita kasih bawahnya border ya. Caranya stroke. Nah, kalau misalnya gini kan dia stroke-nya itu di mana-mana ya. Ini kita ganti warna dulu deh stroke-nya. Nah, itu kan di mana-mana. Jadi saya maunya tuh di bawah aja. Ini di outside dan pilih yang ini. Yang bagian nih, stroke per side. Jadi pilih bottom. Nah, oke, karena ini nggak aktif jadwalnya, kita bisa white 50 aja. Dan nanti kelihatannya non aktif gitu loh. Ya. Setelah itu kalian masukkan untuk teksnya. Yang teksnya saya copy aja ya biar cepet. Oke, kayak gini. Untuk bagian ini kalian bisa grup aja. Grup. Nah, biar nggak kemana-mana dan lebih rapi gitu loh. Tinggal kita tambahkan pemeran di sini. Ini kita copy dari yang teks sedang tayang aja nih. Sedang tayang, kita kopikan ke sini. Tarik. Set. Karena dia size-nya sama, pemeran. Kalau pemeran ini sama aja sih kayak poster-poster film kayak tadi. Cuma ukurannya kita ubah. Ini tuh ukurannya 80/150. Oke. Kita kasih 80 sama 150. Pikir lebih lonjong ya. Kita perbesar dikit deh. Nah, kayak segini nih. Kira-kira. Tinggal kita masukkan untuk gambar-gambarnya. Ini radiusnya 10 aja deh. Ini bakalan nama. Jadi kalian bisa masukkan aja gambar kayak misalnya pemeran Ant-Man Quantum Mania. Nah, kayak gitu ya. Setelah itu kalian bisa bikin komponen. Karena ini kan ada beberapa ya, nggak satu doang. Jadi kalian bisa bikin komponen aja. Klik kanan, create komponen. Nah, ini kita namakan pemeran. Nah, kita keluarin dari frame dulu. Kayak gitu. Baru tinggal masukkan dari aset. Masukkan set. Nah, baru kita auto layout. Shift A, paddingnya semuanya hilangkan jadi 0.
Kita klik 2 kali, Ctrl D sampai 4 deh, cukup deh, nggak apa-apa 4. Tinggal kita ganti-ganti aja deh, copy match. Kalau kalian mau sama namanya ya, nama ini kan ada, kalau misalnya yang di desain saya buat ini ada namanya nih, tuh ada namanya. Jadi kalian tinggal tambahkan aja nanti. Bagian ini saya percepat ya. Nah oke, kayak gini. Ada yang kurang nggak? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Oh ini belum nih, sorry. Tombolnya belum. Beli tiket. Nah ini beli tiket, kita bikin teks dulu. Setelah itu kita shift A, bikin shift A, dan kita fill. Langsung kita fill, pilih warna yellow. Dan untuk yang warna putih teksnya itu kita ganti jadi background. Nah di sini kalian bisa masukkan icon, klik kanan plugins, icon link. Kita cari tiket, mana tiket? Kalau yang ini dia pakai apa? Oh yang ini berarti set tiket. Ini kita Ctrl X, Ctrl V aja di dalam framenya ini. Taruh sebelah kiri. Ini kegedean, kita perkecil. Oh sorry, ininya belum dicentang. 24. Nah kita tengahin, ganti warna, set. Oke, ini apa ya? Oh itu background, yang gak usah deh, ini gak perlu, gak usah diapa-apain. Dan tinggal kita atur untuk ininya nih, yang horizontal paddingnya. Nah tuh, tapi kita nyesuaiin sama save area yang ada di sini. Ini kita tarik kayak nggak apa-apa sih, cuma ini kita tengahin. Dan tinggal kita bikin corner radiusnya 10. Oke kayak gitu. Ini kita namakan dulu button btn beli. Baru kita bikin create komponen. Nah jadi komponen di frame ini ada 2, card pemeran sama btn beli. Oke, ini kita masukkan dari asset aja, masukkan ke frame-nya. Set. Jangan sampai kena auto lewat yang ini ya. Ini kita lock dulu deh. Nah ini kita tengahin. Oke, ini agak ke atasin dan jadi. Ini tombol beli tiketnya. Selanjutnya kita bikin yang jadwal nih, jadwal. Jadi kalau misalnya kita klik yang sinopsis keluar ini, kalau jadwal itu keluar bagian ini. Ini kita Ctrl D aja langsung detail filmnya. Untuk membedakan detail film ini yang sinopsis ya. Yang ini yang jadwal. Jadi teman-teman biasakan menamakan semuanya dengan jelas ya untuk desain kalian, karena nanti siapa tahu kalau misalkan kalian punya timnya itu nggak bingung gitu loh kalau misalkan mau desain apa yang udah kalian desain kayak gitu. Sama kayak tadi yang jadwalnya ini kita bisa ganti warna putih, terus juga struknya warna kuning, tapi yang bawah aja, yang ini kita hilangkan, set. Dan kita kasih warna white 50 kayak gitu. Nah ini kita akan belajar varian komponen juga nih teman-teman. Jadi kita bikin aja dulu untuk bagian itunya. Ini itu yang atasnya itu dia ada tanggal, yang bawahnya itu ada hari, misalkan Senin 1 Januari Senin. Yang atas lebih regular, ini 12, yang ini 14, biar nggak terlalu gede juga ya. Kita tengahin dulu. Setelah itu kalian juga bisa lihat nih untuk marginnya kita bikin 2. Oke 2. Nah kalau udah di blok kayak gini tinggal kita shift A. Nah kalau udah jadi frame, kalian bisa ganti untuk framenya itu jadi tag hari gitu, misalkan tag hari, dan tinggal kita tambahkan untuk paddingnya 5. Ini 10 deh kanan kirinya. Kalau di contoh itu dia 10. Dan tinggal kita bikin fix width ya, fix width. Jadi nanti kalau misalnya kita ganti untuk teksnya, karena kan nanti kita kan bikin teksnya berubah-ubah Senin Selasa gitu. Ini kita bikin 15 aja deh,
15 untuk kanan kirinya, dan ini 5 ya. Kita kasih stroke dulu, ganti warna putih. Ini outside, corner radiusnya 10 atau 5 aja deh, kayak gini 5. Ini tag hari yang inaktif ya, inaktif, karena kalau yang aktif itu nanti dia warnanya beda ya. Kita Ctrl D, baru kita ganti warnanya, ini jadi warna kuning. Terus juga fillnya kita tambahkan jadi warna kuning juga. Untuk teks ininya baru tinggal kita ganti warna background. Nah, kayak gitu. Udah sama kan? Nah, di sini kita blok. Oh, ini kita ganti warna dulu. Ganti nama. Aktif. Jadi maksudnya aktif itu dia berarti lagi dipencet gitu loh, atau lagi di tap sama tangan kita. Ini kita blok dua-duanya. Setelah itu create, ini ada drop down ke bawah, create multiple component, combine as variant, nanti dia akan muncul. Nah, jadi ini tuh komponen yang ada variasinya. Ini kita keluarin dulu. Di sini kita kasih nama tag hari. Nah, kalau yang ini di sini di bagian yang inaktif ini, kita bisa lihat di kanannya ada property tag inaktif ya. Jadi kalian bisa ganti namanya aja, inaktif atau aktif aja terserah, tapi ini saya mencontohkan biar kalian gak bingung ya. Jadi tinggal kita, cara pemakaiannya sama aja sih. Ini dikebawahin dulu deh, dikebawahin untuk backgroundnya aja ya, backgroundnya. Baru ini kita lock. Nah, dan cara pemakaian sama aja sih kayak aset, masukkan ke dalam. Setelah itu tinggal kita Shift A, paddingnya hilangkan, ini ketengahin dulu. Setelah itu kita double klik lagi, Ctrl D sampai 5 aja deh, 5, baru ke kananin. Ini kan masih, kalau misalnya kalian lihat nih di sini, kalau misalnya saya klik yang ini, dia komponen ini itu masih pakai yang tag hari inaktif. Nah, kalau misalnya mau pakai yang aktif, maka tinggal pilih aja yang ini, otomatis dia akan berubah. Jadi pemakaian dari varian itu kayak gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bikin desainnya banyak-banyak. Jadi kalian butuh satu varian aja atau satu combine varian buat nanti make berkali-kali. Ini gak bisa kita ganti, jadi kan lebih simple gitu, lebih efektif. Nah, tinggal kita tugasnya adalah ganti teksnya. 02 Selasa, 03 Rabu. Nah, kayak gini. Dan kalau misalnya kalian mau edit lagi, tinggal kalian edit aja di sini. Ini saya mau agak perbesar deh. Nah, dia otomatis akan ngebesar kayak gini. Jadwal ini udah. Ini agak katasin. Setelah itu ini kayak belum rapi. Bioskop CGV Cinemas Garuda. Ini Ctrl D, kita bikin teks lainnya. Ini kita kasih 10 regular. Kalau udah kita bisa Shift A dulu, kita auto layout dulu. Setelah itu kita kasih iconnya lagi, icon dari Iconify. Pilih aja misalkan movie, kan pilih yang ini aja, nggak harus sama ya. Taruh di sini, jangan dimasukkan ke auto layout dulu ya, karena dia nanti otomatis nggak bisa di ini, karena kan kita maunya di sebelah kiri ini kan. Nah, kayak gini baru tinggal kita blok auto layout. Nah, cakep. Ini kayak lebih gede deh. Oh iya bener, ini 36. Kalian bisa atur untuk margin ini 5 aja. Setelah itu di sini ada tulisan CGV ya. Kalian bisa cari aja CGV logo. Nah, ini kita copy paste aja. Ctrl V, kita copy image. Di sini kita tinggal perkecil. Ini kita ganti jadi 24. Kekecilan 36. 36 cukup ya. 36 19. Berapa gitu, seralah. Nah, baru tinggal kita Ctrl A, Shift A untuk auto layout. Nah, kayak gini biar rapi.
Kalau udah kayak gini, selanjutnya ini ada tulisan Starium 2D dengan harganya, terus ada pilihan untuk jamnya ya. Sama aja kayak tadi kalau untuk pilihan jamnya ya. Kalian udah ngerti lah. Yang ini saya copy paste saja. Ini karena teks doang sih. Teks 2 ini. Oke. Nah, untuk bikin yang jamnya ini kalian bisa bikin aja sini misalkan 11.00. Untuk ukurannya saya mau nyamain ini aja. Ini 14 regular, widthnya 75. Ini kita shift A biar otomatis ke auto layout. 14 regular. Stroke-nya kita aktifkan, ganti warna putih. Ganti warna putih dan ininya 5. Untuk width-nya kita ganti jadi 75 dan kita tengahin. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini tinggal kita bikin yang aktifnya. Ini kita ganti nama dulu deh, tag jam inactive. Tag jam aktif. Sama kayak tadi, fill-nya kita plus, ganti warna kuning. Outline-nya juga sekalian. Dan warna putihnya kita ganti background dengan di bold. Set. Oh ya, ini nggak usah di bold nih. Di bold nggak apa-apa. Tinggal kita shift A dua-duanya. Oh, ngapain di shift A ya? Di combine as variant. Create multiple component dulu. Setelah itu baru combine as variant. Ini biar rapi. Set. Nah, tinggal kita ganti nama jadi tag jam. Kalau udah siap kita masukkan di asset nih tag jam. Nggak kelihatan ya kalau di sini ya karena warna putih. Kita shift A, setelah itu kita 00 paddingnya seperti biasa. Klik 2 kali, Ctrl D sampai 5 kali aja. Setelah itu kita ke kananin. Nah, tinggal kita ganti untuk yang aktif yang mana nih? Yang aktif yang tengah deh. Kita ganti A aktif. Tinggal kita ganti teksnya 12, 13, 14. Film apa yang sejam doang? Bodo amat deh. Udah nih contohnya sejam-sejam ya. Nah, ininya kayaknya terlalu renggang deh. Jadi kita kasih 5 aja. Ini juga sama nih. Agak renggang. Ini gak usah. Ini kita shift A lagi karena ini satu paket ya. Ini kita ganti jadi 10. Kita Ctrl D aja taruh bawah atau kita duplikat. Yang keduanya itu apa ya? 4D kali 2D. 4D kali 2D. Kayak gitu. Ini nggak bisa pilih. Ini harus pilih salah satu sih. Jadi kita inaktif aja. Ibaratnya kayak aplikasi beneran gitu loh. Oke, kayak gini. Setelah itu ini udah jadi ya. Kalau di aplikasi yang sebelumnya saya buat itu ada ininya. Kita bikin aja line kecil di sini untuk memisahkan antara jadwal hari sama pilihan untuk ininya nih, jamnya. Ini kita shift ini udah shift A ya. Kita shift A semuanya. Oke. Kita ganti jadi 10. Nah, ini agak ke bawahin dikit. Selanjutnya kita bikin pilihan kursinya ya. Nah, pilihan kursinya ini juga sama, nanti juga sekalian sama prototypingnya nih kalau yang ini. Untuk ini kita bisa pilih iPhone 14, bikin frame-nya baru. Kita ganti background-nya. Ini kita kasih nama pilih kursi aja deh. Pilih kursi. Di sini sama kayak tadi aja nih. Kita kesini dulu ke beranda. Setelah itu nih yang layout grid-nya nih. Kita grid style. Setelah itu create style. Jadi kita bikin aja gridnya. Saya lupa untuk bikin gridnya nih. Nah, jadi kita bisa pakai di ini yang selanjutnya. Tinggal kita klik. Nah, dia muncul. Tinggal
keluarin rulernya. Set set. Oke, udah pas. Kita unseen. Oke, kita bikin atasnya dulu. Pilih kursi. Ini itu 16. Taruh tengah. Setelah itu di bagian bawahnya itu ada teks ya. Teksnya ini kita copy paste aja. Man and the Wasp ukurannya 12 dengan style regular, cuma dia pakai warna yang white 50 ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ngikutin, ini nih kita copy paste aja nih yang tombol arrow-nya, Ctrl C, Ctrl V di sini, taruh di bagian sininya buat back atau kembali, flip horizontal. Oke. Ini tuh dia harus tengah. Oh, udah tengah. Dan tinggal kita bikin screen-nya dulu. Bikin screen-nya itu kalian bisa bikin dengan cara pakai ini aja, line ya, panjangnya segini. Setelah itu klik 2 kali, nanti dia akan muncul ini nih, kursor begini. Tinggal ke atasin dengan cara shiftnya ditekan biar lebih simetris kayak gini. Oke, tinggal kita pilih yang bagian tengahnya, kita corner radius kayak gitu. Ini kita bisa tebelin dikit, kita warna putih, set. Nah, jadi begini nanti dia. Untuk ujung kanan kirinya kita bisa ganti biar lebih soft gitu ya, jadi round. Yang ini juga round. Setelah itu ada tulisan screen, tapi di sini ada yang namanya apa ya, kayak lighting gitu lah, cahaya-cahaya dari screennya. Kita bikin dulu. Ini pakai kotak aja di sini. Kotak. Klik 2 kali. Nah, di sini sama kayak tadi, plus ke atasin. Yang ini juga sama, ke atasin. Ini ke atasin. Jadi nanti dia akan muncul titik-titik seperti itu. Tinggal kita ganti warna. Jadi ini kan fill solid, ganti ke gradient. Nah, kalau udah ganti gradient gini, tinggal kita pilih untuk warnanya. Ini warna kuning. Ini warna kuning. Tapi yang ini kita transparanin 0 sampai 0. Yang ini kita transparanin sekitar berapa ya? 30 deh. 30 udah oke nih. Nah, jadi nanti dia kelihatannya kayak ada cahayanya seperti itu. Kita bikin tulisan screen di sini, tengahin. Ini bisa kita blok, kita group biar nggak kemana-mana. Selanjutnya di sini kita bisa bikin kotak-kotaknya kayak gini. Jadi kotak-kotaknya ini kalau misalkan kalian perhatikan ada 3 jenis, yang available, booked, sama select. Jadi yang available itu bisa dipilih, nanti book itu yang udah ke booking, select itu yang kita pilih ya. Ini itu 24 ya. Oh iya, 24. Kita bikin aja kotak ukurannya 24. Nah, segini. Untuk corner radius 5. Oke, di sini kita bikin aja dulu yang available. Jadi available itu white. Stroke-nya kayak gini. Ini yang available. Kita bisa bikin, oh ini kita duplicate dulu. Kita bikin tiga-tiganya dulu. Kalau yang udah ke book itu dia putihnya di dalam, stroke-nya kita hilangkan. Ini yang ke book. Dan yang satunya lagi adalah yang ke select. Kita ganti warna kuning. Benar kan ya? Oh iya benar. Setelah itu tinggal kita ganti namanya dulu nih biar nggak bingung. Yang ini adalah available. Yang ini book. Yang ini adalah apa tadi? Select. Yang kepilih. Nah, 3 ini kita create multiple component juga sama kayak tadi di combine as variant. Create multiple component, combine as variant. Kita keluarkan dulu dari frame. Jadi frame-framenya itu taruh bawah aja semuanya. Di sini kita ganti nama jadi seed box ya, seed box. Ini available, book, sama selected. Kayak gitu. Baru tinggal kita masukkan ke dalam frame kita, ke aset. Nah, yang ini mana ya? Oh, ini nih, seed box, nggak kelihatan. Kayak gini. Di atasnya itu ini ada 4.
Oke. Ini kita shift A, auto layout dulu. Setelah itu kita Ctrl D dalamnya jadi 4 begini. Ini kurang ini deh yang available ini. Yang ini kita tambahkan aja stroke-nya jadi 2 biar lebih kelihatan ya. Segini. Ganti 5, ininya 0 0. Oke, udah. Kita Ctrl D lagi, taruh di sebelah kanan. Yang bawahnya kita Ctrl D lagi. Kalau yang bawahnya itu ada 5, jadi kita tambahin 1, duplicate. Kita duplicate lagi yang ini, taruh kanannya kayak gitu. Oke, tinggal kita bikin untuk auto layoutnya biar lebih rapi ya. Ini 1, yang atas dulu kita auto layout, yang bawahnya kita auto layout juga. Atas bawahnya baru kita yang ininya, yang ini tadi kan udah di auto layout ya sekali ya, kita auto layout lagi, baru kita dalamnya itu kita Ctrl D. Nah, jadi dia otomatis jadi banyak gitu loh. Ini baru yang atasnya baru kita Ctrl D nih, yang ini karena kurang 1. Ini kita nolin dulu, ketengahin. Ini kita tengahin. Ctrl Shift A, kita auto layout semuanya. Kalau dilihat dari atas bawahnya ini 10, jadi kita samain aja semuanya. Ini 10. Nah, kayak gitu. Ini ini banyak teman-teman. Jadi ini kita Ctrl D lagi. Nah, tuh. Simpelnya pakai auto layout tuh dia dynamic gitu loh. Jadi bisa menyesuaikan sama ukuran atau ruangnya. Kalau udah tinggal kita atur untuk yang bagian mana yang book sama select ya. Jadi misalnya saya mau yang ini 3 ini saya ganti jadi udah ke book. Ini ke book. Yang 5 di sini kita udah ke book nih. Oh, ini belum ke select, Ctrl A, book. Nah, yang ke book, yang ke select itu yang mana? Misalkan saya mau nge-select yang ini nih, 2 ini saya mau select. Nah, dia otomatis. Jadi kan bisa simple gitu loh untuk pemakaian pemilihan untuk kursinya. Tinggal kita masukkan lagi di sini. Tinggal kita kasih penjelasan deh. Available, ya kan? Ini bisa kita langsung aja kita shift A, auto layout, taruh sini, Ctrl D, taruh sini, kita ganti jadi book. Nah, ini tinggal kita ganti available jadi book. Yang ini baru kita ganti jadi selected. Ini selected. Nah, tinggal kita semuanya kita shift A, auto layout, taruh tengah. Ini agak ke bawah dikit deh. Oke, kita bikin dulu di sini. Ini tuh pakai yang warna ini belum kita save teman-teman. Warna yang hitam transparan 20 ini kita save dulu. Black 20% karena itu lumayan dipakai beberapa frame. Jadi saya butuh. Nah, tinggal kita pakai deh. Nah, di sini kita ketik 2 kursi terus ukurannya 14 aja regular. Di sini ada RP 100.000. Ini kita bold. Nah, yang ini kita shift A, ininya auto, marginnya arahin ke ujung. Nah, selanjutnya kita bikin tombol yang enggak ada button, enggak ada ikonnya. Jadi kita pakai aja nih yang button udah ada ini, yang komponen udah ada ini. Kita add varian. Nih ada add varian. Set. Nah, kalau udah kita bisa hilangkan aja yang bawah ini, yang ikonnya kita hilangkan. Setelah itu varian 2 ini kita ganti jadi BTN aja deh. Yang atas baru BTN icon. Untuk namanya BTN beli. Nggak apa-apa deh, namanya itu aja. Tinggal kita masukkan ke dalam. Set, tengahin. Pilih yang BTN. Ini dia agak ke atas aja deh, biar sama. Kalau kalian perhatiin ini dia nggak sama ya untuk high-nya.
Jadi kita atur dulu. Oh enggak, ini ditarik aja ke bawah sampai 44. Kita manualin dikit jadi biar dia sama nih sama tombol-tombol lainnya. Oke. Kalau udah, tinggal kita tahap frame terakhir. Frame terakhir itu isinya ada ringkasan pemesanan ya. Ringkasan pemesanan gampang aja sih ini mah. Kalian juga udah bisa bikin sendiri. Kita duplicate untuk framenya ringkasan pemesanan. Ringkasan pemesanan. Oh ini ternyata belum center teksnya. Center. Oke. Setelah itu yang bagian sheetnya ini kita hapus dan tinggal kita bikin ini mah copy paste aja ya berarti ya. Dari sini ini kita copy paste. Oh ya, gridnya set. Jadi biar ketahuan save area-nya di mana. Kalau udah, tinggal kita bikin untuk teks ada detail transaksi. Ini ukurannya bold 14. Ini juga sama. 2 tiket itu ada 14, regular outfit, detail transaksi. Nanti saya akan contohkan satu untuk bikinnya ya. Ini 14, terus kita bold aja. Taruh di sini 2 tiket. Ini kita regular. 2 tiket itu harganya Rp 50.000. 100. Nah, tinggal kita yang ini kita shift A otomatis atau layout. Posisikan dulu seperti ini, baru tinggal kita ganti ininya auto. Tarik ke save area paling kanan. Oke, kayak gini. Ya. Jadi tinggal kita shift A lagi. Yang dalamnya ini baru tinggal kita Ctrl D. Dan kita bisa ganti. Ini ada kursi reguler. Udah, tiket itu bukan harganya teman-teman. A1, A2 ya, kayak gitu. Baru yang ini kursi reguler, biaya admin. Biaya admin bukan ya? Oh, biaya layanan. Biaya layanan itu 4.000 biasanya sih di Tix. Oke, kayak gini udah jadi. Ini kita atur dulu marginnya, baru ya amat yang atas ini. Oh, ini kita hilangkan dulu deh paddingnya, tengahin lagi sama yang atas, baru kita shift A lagi, kasih jarak 10, 20 deh biar agak kejauhan aja, 15. Nah, udah oke nih. Tinggal kita tambahkan lagi di sini detail transaksi, taruh bawah ada promo atau voucher. Promo voucher. Ini tombolnya sama ikonnya sama kayak tadi ya. Kalian bisa dari aset ke sini pakai aja yang ini, tapi karena stylenya itu beda, jadi ini kita klik kanan, kita detach instant. Jadi detach instant itu dia ngapus komponennya, jadi komponennya itu nggak kita pakai. Nah, di sini tinggal kita ganti ini teksnya, ini kita ganti dulu, pilih promo voucher. Nah, di sini ikonnya juga sama, kita ganti plugins, iconify, diskon. Pilih aja yang ini. Kita ganti warna background. Set. Kita hilangkan. Atur sebelah kanan. Nah, ini kita atur agak sinian. Ini mungkin kita perbesar dikit ya. Oke, jadi ini promo voucher. Ini kita shift A lagi, auto layout, ganti marginnya 15. Ringkasan pemesanannya, gridnya kita hilangkan dulu biar lebih kelihatan. Oke, udah kelihatan jelas ya. Tinggal kita ganti total bayar. Total bayar berapa? 100. Oh, ini ada 50 kali 2 maksudnya. Karena yang dibeli itu 2. Jadi 104. Oke, ini udah halaman terakhir, tinggal kita bikin pop-up-nya nih. Pop-up-nya itu simple aja begini, pembayaran berhasil sama. Oh, ini nanti scan QR dulu. Ini kita bikin dari frame. Bikin aja frame aja nih. Pilih frame, setelah itu kita bikin
ukurannya 300 kali 300. Kita ganti warna dulu, fill. Setelah itu ininya 30 deh. Oke, kurang 50. Oke, ini cukup. Tinggal kita kasih tulisan scan QR code di ini ketengahin. Saya ngambil aja nih yang di sininya. Pembayaran akan terverifikasi terbawah. Kita save as semuanya. Ini masih ini belum di dalam frame yang ini nih. Jadi kita Ctrl+X, klik frame ini, Ctrl+V, baru kita kopikan. Ini kita ganti jadi 25 aja deh. Nah, biar lebih clean. Di sini Ctrl+D lagi untuk bikin yang pop-up berhasilnya nih. Yang ini pembayaran berhasil. Yang ini kita hapus. Teks ini kita taruh bawah. Pembayaran berhasil. Tinggal kalian cari aja nih yang untuk dari Iconify untuk icon checklistnya ya. Karena saya udah males. Nah, dah. Ini bisa kita perbesar dikit aja. Sekitar 20 deh. Biar kelihatan. Pop-up selesai. Oke, ini jadi untuk pop-upnya di luar frame aja. Nah, selanjutnya kita kembali ke prototyping, teman-teman. Jadi ini komponennya bisa kita kumpulkan jadi satu, ya. Kalau udah desainnya, kita kumpulkan jadi satu di sini, atau kalian bisa tambahkan patch baru. Misalkan di sini, ini tuh UI design kalian, UI design prototyping, misalkan. Kita tambahkan komponen, ya. Nah, jadi kok semua komponen kita taruh di patch komponen aja. Set. Nah, jadi kan nanti dia jadi lebih rapi gitu loh, dan lebih profesional kelihatannya. Nah, ini lebih clean gitu loh, ya kan. Rulernya juga bisa kita hilangkan kalau misalkan biar jelas. Nah, rules hidden. Oke, selanjutnya kita prototyping di yang bagian beranda dulu, ya. Yang bagian beranda ini kalian harus tarik framenya jadi diperkecil kayak gini. Kalau misalkan gerak kayak gini, perhatikan di bagian kanan ini di auto layoutnya kita pastikan di line left ya. Jadi di sebelah kiri baru kita tarik sampai pasin sama framenya ya. Jadi itu lihat kayak gitu. Dan kalau udah, kita bisa ke prototype. Nah, di bagian prototype ini ada scroll behavior. Jadi scroll behavior ini yang posisinya ini kita scroll with parent aja, dan yang kita ganti itu overflow-nya. Jadi dari no scrolling jadi horizontal, ya. Yang ini juga sama, yang bawah karena kan ini horizontal scrolling juga. Jadi kita tarik dulu. Kita lihat dulu nih desainnya, auto layoutnya udah di sebelah kiri ya. Nggak apa-apa sih yang atas ini, pokoknya sebelah kiri deh. Baru setelah itu kita tarik sampai ngepasin sama frame yang berandanya. Baru tinggal kita ke prototype, ganti no scrolling jadi horizontal. Kayak gitu. Ya, ini juga sama nih yang car trailernya. Set no scrolling horizontal. Nah, kita coba, oke? Kita coba. Nah, di sini kalau misalnya kita tarik ke sini, nah dia berhasil ya, udah bisa kita scroll. Yang ini kita scroll udah bisa tuh, jadi bisa kelihatan semua untuk filmnya. Ini juga sama, tapi masalahnya kita nggak bisa scroll ke atas ya, karena kita belum setting. Caranya pertama, ini biar kita bisa scrolling down kayak gitu, ininya kita nih yang navbar ini, karena dia kan kalau misalnya kita scroll itu dia nggak akan naik gitu loh. Caranya gimana? Kita klik navbarnya, setelah itu kita posisinya ini kita pilih fix ya, fix stay in place. Oke. Kalau udah kayak gitu, tinggal kita atur untuk yang bagian sininya. Berandanya ini kita panjangin dikit ya, dengan cara jangan lupa sebelum manjangin itu kita pencet kontrol dulu, kontrol di keyboard kalian. Setelah itu baru kita panjangin ke bawah kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah baru dia bisa kita scroll down, scroll up ya. Ini kita gedein lagi deh biar kita bisa agak ke bawahin. Nah tuh
Jadi navbarnya ini nggak akan ikutan kalau misalnya kita pilih yang fix stay in place ya, kayak gitu. Itu contoh dari prototypingnya. Selanjutnya kita bisa prototyping navigasi ya. Jadi misalnya kita mau nonton Ant-Man gitu kan, nonton Ant-Man di sini prototyping. Nah kalau misalnya kalian udah lihat tombol plus begini, kalian tarik aja ke kanan ke frame yang mau kalian tuju. Jadi dari tombol dari part film Quantumania ke page yang detail film Quantumania ya. Kalau misalnya kalian mau tambahin animasi bisa juga. Ini di instan ini kalian bisa cari animasi yang bagus. Ini ada move in. Tapi nggak saya sarankan sih. Biasanya sih kita bikin yang simple aja deh. Tapi gak apa-apa deh, yang bagus nggak apa. Move in kita kasih aja move in. Ini untuk contoh. Setelah itu kita pilih yang move in atas. Ini untuk is outnya 300. Ini udah bagus sih 300 tuh. Kita silang, dan kalau misalnya kita klik yang Quantumania set, maka dia akan muncul dari atas ke bawah. Keren banget ya. Selanjutnya di sini, oh ini kita belum kasih ini icon yang ini di masing-masing. Nah kayak gitu, di masing-masing frame-nya itu kita kasih tombol back. Oke. Nah di sini yang ini udah ya, yang ini tuh kita tinggal atur kira-kira mau mana yang mau kita prototyping. Nah ini kan karena nanti kalau misalnya kita klik jadwal itu dia mau ke sini, kalau misalnya kita klik sinopsis dia mau ke sebaliknya gitu kan. Jadi kita klik aja nih yang frame jadwal prototyping. Nah dia ke tombol plus, tarik ke kanan. Untuk yang ini nggak usah aneh-aneh, kita pilih aja yang dissolve atau smart animate, terserah dissolve atau smart animate. Saya coba smart animate ya. Ini ke kiri, set. Oke. Ini kayak ada kesalahan di sini. Desainnya itu kita silang. Nah, tadi backgroundnya agak beda soalnya. Yang ini juga sama. Oh ini udah ya. Nah yang ini juga sama nih, sama kayak tadi. Ini tadi kita lock, jadi kita klik kanan lock atau unlock dulu. Nah dia bakalan ke unlock. Sama kayak tadi, kita atur dulu sampai pasin sama frame-nya. Setelah itu baru kita ganti scrolling jadi horizontal. Nah kalau misalnya udah, baru kita bisa scrolling. Kita coba untuk yang jadwal, set. Nah dia udah berhasil ganti gitu loh, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita langsung ke bagian detail jadwal. Ini sih yang horizontal scrolling dong ya. Jadi sama kayak tadi, karena kita dari tadi itu udah pakai auto layout, jadi otomatis semuanya udah jadi frame, dan tinggal kita tarik aja nih di sini. Ini masih tengah nih kalau kita lihat. Nah tuh bener kan masih tengah. Jadi kita ke kiriin dulu, kita tarik prototyping horizontal. Ini juga sama, jangan semuanya ya. Jadi kita pilihnya itu yang frame yang kita butuhin aja, yang untuk kita scrolling. Yang ini, set, kita arahin ke sini horizontal, arahin ke sini. Horizontal. Nah kalau misalnya kita pilih jadwal, kita bisa otomatis ganti-ganti gitu ya. Oh iya, kalau misalnya kalian mau bikin kayak ini yang di select box ini, kalian bisa juga sama nih yang di bagian ini. Misalkan di bagian komponen tadi, nih nah yang bagian ini kita bisa kasih prototyping di dalam variannya teman-teman. Jadi ini keren nih. Jadi kita bisa kasih prototyping antar elemen. Misalkan ini ke sini, kita kasih smart animate aja nggak apa-apa, dan yang ini pun sebaliknya, set. Nah kalau misalnya kita klik, apa yang terjadi? Set, keren bener ya. Jadi dia otomatis kita bisa pilih tuh. Ini juga sama, yang bawahnya juga kita kasih aja deh, kasih set smart animate. Kita udah bisa scroll, kita bisa pilih juga
Keren banget, keren. Oke, selanjutnya yang ini udah ya. Dan tinggal kita ini yang beli tiket ini kita bisa arahin ke next frame, karena next frame-nya itu kan pilih kursi. Jadi yang ini juga sama, ini move in aja deh, nggak apa-apa, move in ke atas. Ini juga jangan lupa dikasih tombol dikasih prototyping tombol ini otomatis move in ke atas. Nah ini juga sama nih, yang yang box ini ke bagian komponen aja. Jadi kita nggak perlu bikin prototypingnya di bagian frame-nya. Nah yang ini kalian bisa atur prototypingnya, karena kan yang ini udah ke book ya, yang book ini kan udah nggak bisa diapa-apain gitu loh. Jadi yang kita prototyping adalah dari yang available ke select ke sini. Kita pilih jadi smart animate, yang ini juga sama ke sebaliknya smart animate ya. Kalau misalnya kita lihat di sini prototyping, ini kita beli tiket misalkan, set kita bisa pilih, set kita bisa batalin lagi pilihan kita kayak gitu. Tuh kalau yang putih dia nggak bisa diapa-apain lagi nih, karena dia udah ke bukan, udah ada yang bayar gitu loh, udah yang nempatin orangnya kayak gitu teman-teman. Ini untuk yang bagian seat boxnya ini udah. Setelah itu ini sama, kita arahin ke bagian kanan, move in aja nggak apa-apa, move in ke atas. Nah di bagian sini baru kita bikin open overlay. Jadi namanya prototyping itu open overlay teman-teman. Open overlay itu gimana? Kita bisa kalau misalnya kita klik beli tiket ini, maka dia akan muncul pop up seperti ini. Pop up yang ini nanti user akan disuruh nge-scan QR code, setelah itu bayar. Kalau misalnya udah bayar maka akan terverifikasi otomatis dan keluar pop up ini ya. Jadi kita akan main dengan open overlay. Jadi klik aja yang bagian button beli tiket ini, arahin ke pop up pembayaran. Nah di pop up pembayarannya ini kita bisa pilih navigate to, kita ganti jadi open overlay ya, open overlay. Untuk animasinya kita pakai move in aja nggak apa-apa, move in lagi. Dan di sini ada pengaturan lagi nih, ada center. Saya mau pakai center aja deh. Kalian mau, kalau misalkan di sini center itu dia nanti munculnya itu ke tengah, pas ke tengah frame gitu. Kalau yang ini di top left, ini di bawah. Jadi di bawah sini aja. Dan ini kita centang close when clicking outside. Jadi kalau misalkan kita klik di bagian yang enggak di frame ini, di frame QR code ini, maka dia otomatis balik lagi ke frame yang ringkasan pemesanan ini. Kita tambahkan background. Jadi backgroundnya itu nanti kalau misalkan kita nantilah sekalian aja deh ngejelasinnya ya sambil prototyping. Jadi ini pengaturannya begini pokoknya. Setelah itu, jadi kalau kita mau otomatis, kita tambahkan lagi nih yang dari sini ke pop up yang selesai. Jadi kita tambahkan, kita arahin. Nah yang di bagian on tap, nah ini on tap, kalau misalnya kita kan nggak harus on tap ya, jadi kita tuh otomatis pembayarannya itu langsung muncul gitu loh, pembayaran berhasil lah. Maka kita pakai after delay. After delay itu secara otomatis tanpa diapa-apain, tanpa di tap, dia akan muncul gitu loh elemennya ya. Di sini kita kasih 1000. Kita kasih 1000. Untuk animasinya itu kita dissolve aja, dissolve. Nah kayak gitu. Dan tinggal kita silang. Dan untuk yang bagian pop up selesainya itu dia kita tambahkan interaksi di sini. Interaksi yang di bagian on tab-nya. Oh ini yang non ini close overlay. Close overlay. Jadi kalau misalnya dia udah muncul, ya kan? Dia udah muncul terus di after delay. Oh ini kita arahin ke bagian awal lagi. Kita arahin ke bagian sini. Ini nggak jadi ya. Ini kita bisa silang. Ini kan ada 2 nih. Ini bisa kita silang. Ini yang baru. Arahin ke bagian beranda, oke? Arahin ke bagian beranda. Nah untuk settingannya adalah
Jadi saya maunya itu habis dia scan QR code muncul pembayaran berhasil, maka pembayaran berhasil itu nanti otomatis ke close sendiri. Pas sudah ke close sendiri dia kembali lagi ke bagian homepage kita ya. Jadi kita arahin ke homepage. Setelah itu sama kayak tadi, pilih yang after delay. Setelah itu kita close overlay. Ini kita atur jadi 500 1000 ya deh. Kayak gitu. Ya, jadi kita bisa coba. Habis itu beli tiket. Nah, di sini kita bisa lihat yang mau diklik itu yang beli tiket. Kita klik set. Nah, ini ada kesalahan di sini berarti ya. Harusnya itu dia pembayaran berhasil itu masih di ringkasan pemesanan, teman-teman. Kesalahannya adalah saya tadi di yang ini bagian sini itu nggak navigate tuh, harusnya swipe overlay. Jadi ganti gitu loh. Pop up-nya itu ganti dari yang sini menjadi sini dan tetap di frame yang sama ya. Kita lihat ya perbedaannya. Ini kita back, beli tiket, scan, pembayaran berhasil. Nah tuh ini dia berhasil tuh kayak gitu, tapi dia nggak balik ke homepage. Coba kita cek lagi. Oh, ini masih di ini yang sama, navigate to. Kita ganti jadi after delay navigate to 1000 milisecond kayak gini, dan navigate-nya itu ke beranda. Coba kita beli tiket, scan kayak pembayaran berhasil. Nah ini yang saya mau, dia balik ke homepage kita kayak gitu teman-teman. Udah kali ya. Oke teman-teman, kayaknya tutorialnya juga udah panjang bener. Semoga kalian bisa belajar dari video ini, dan semoga semakin semangat untuk belajar Figma-nya, belajar UI UX desainnya ya. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, kalian bisa tanya di menit keberapa di kolom komentar ya. Saya juga membuka donasi di Saweria. Sekiranya teman-teman yang ingin berdonasi untuk membantu saya mengembangkan channel ini, bisa klik link Saweria-nya di deskripsi ya. Like jika menyukai video ini, komen jika ada kesulitan, dan subscribe untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih dan see you next time.